mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah ada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintahnya sendiri. Khotib tegaskan di sini, siapapun yang mengatasnamakan agama untuk merongrong negaranya sendiri, untuk melawan pemerintahnya sendiri, dengan tegas khotib katakan mereka telah membajak agama dan mereka sebenarnya hanya mengatasnamakan agama dikarenakan tidak ada satupun ajaran Islam yang membolehkan kita melawan pemerintah atas nama agama. Alladhi yuharrid ala muassasat ad-daulah, yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negeri negara, institusi-institusi pemerintahan, fahuwa mujrimun, itu adalah pelaku kriminal. walau labisa imamatan, meskipun orang tadi pakai imamah, walau qala lakum din, meskipun mengatasnamakan itu agama, walau qala lakum nusrat al-Islam, meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam, imma huwa mughaffal yudhak alaih atau kadzab, itu mungkin dia orang bodoh yang diketawain atau dia itu penipu. ayyan kan hadha al-insan, siapapun manusia ini. لأن التحريض على مؤسسات الدولة معناه هدم الدولة. Karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. وهدم الدولة معناه إضاعة الكليات الخمس. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama 5 yang ada di dalam agama. الدين. Yang pertama agama. والنفس. Menjaga jiwa. يعني الحياة. Kehidupan maksudnya. والعقل. Dan kemudian akal. والعرض. Dan harga diri. والمال. Dan harta. وانظروا إلى الدول التي سقطت ماذا حصل في الخمسة هذه. Dan lihat, coba perhatikan negara-negara yang sudah jatuh. Coba perhatikan dari 5 pondasi yang penting di dalam agama ini. لأن من مهام الدولة كما ذكر إمام الحرمين الجويني في غياث الأمم وكما ذكر الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية وغيرهما أن من مهام الدولة حفظ الكليات الخمس. Bagaimana disebutkan oleh Imam Juwaini dan disebutkan juga Imam Mawardi di kitab mereka, bahwasanya peran negara yang berdaulat adalah menjaga 5 landasan utama di dalam jamaah salat Jum'ah Masjid Darul Muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk benar-benar menjaga hierarki ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah. Ini ketaatan yang pertama. Lalu dilanjutkan, taatlah kalian semua kepada Rasul utusan Allah. Ini tingkatan yang kedua. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri, pemegang urusan pemerintahan yang ada di antara kalian semua. Ada banyak penafsiran tentang makna ulil amri. Hanya saja ada satu penafsiran yang disepakati oleh seluruh ulama, yang mayoritas ulama bersepakat akan hal ini. Ulil amri adalah orang yang secara sah dan berdaulat. Mereka yang diangkat oleh segenap umat untuk memimpin urusan mereka. Dalam konteks ini, yang paling sah dan jauh dari berbagai macam perdebatan, ulil amri adalah pemerintah yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa kemudian ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang mencela pemerintah,
Nabi gunakan bahasa yang sangat netral, sultan. Tidak menggunakan kata amir, tidak menggunakan kata khalifah, tapi gunakan kata yang netral untuk segala jenis bentuk pemerintahan. Man ahana sultan, barang siapa yang menghina pemerintah, barang siapa yang mencela pemerintah, ahanahullah, maka konsekuensinya si penghina dan si pencela itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, agar lebih proporsional kita memahami ketaatan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim. Mendengar dan taat itu adalah kewajiban untuk semua pribadi muslim tanpa terkecuali. Khatib ulangi, taat kepada pemerintah, mendengar dan taat kepada pemerintah adalah kewajiban untuk semua pribadi muslim tanpa terkecuali. Fima ahabba wa kariha, untuk urusan yang dia suka ataupun urusan yang dia benci. Karena yang namanya kebijakan pemerintah, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang kita mesti kritisi, ada yang memang kita senangi. Hanya saja mengkritik hukumnya boleh, bahkan wajib mengingatkan. Hanya saja kita dalam urusan yang kita suka atau yang tidak kita suka, maka kita semua tetap wajib taat kepada pemerintah. Malam yu'mar bima'siyatin, selama pemerintah itu tidak memerintahkan dia untuk berbuat maksiat. Seandainya pemerintah memerintahkan berbuat maksiat atau melarangnya untuk taat, melarangnya untuk mengerjakan salat, fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Dan seandainya pemerintah itu memerintahkan berbuat maksiat, dia tidak perlu mendengar dan dia tidak perlu mentaatinya. Hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang membenci urusan pemerintahnya atau ada kebijakan pemerintahnya yang dia tidak suka, fal yasbir, maka perintah Nabi hendaklah dia sabar. Sabar di sini pertama boleh mengingatkan, boleh tabayun mengklarifikasi, boleh juga memberikan kritikan. Hanya saja dia tidak boleh mencela pemerintah atau justru memprovokasi massa untuk melawan pemerintah. Fal yasbir, maka tetaplah dia bersabar, dikarenakan fa innahu man kharaja minas sultani sibron, barang siapa yang memberontak kepada pemerintahnya walau cuman sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Khatib ulangi lagi, barang siapa yang mendelegitimasi pemerintahnya, barang siapa yang memberontak kepada pemerintahnya walaupun cuman sejengkal, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ada beberapa hal penting yang hendak khatib garis bawahi tentang perkara yang mesti kita taati dari pemerintah. Yakni yang pertama, dalam hal konun atau had atau perundang-undangan atau pidana, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, semua ada aturannya. Urusan pidana, perundang-undangan adalah kewenangan ulil amri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni jihad fi sabilillah, jihad perang. Jihad dalam artian perang hanya sah apabila diperintahkan oleh pemimpin tertinggi di suatu masyarakat. Kalau untuk negara, jihad perang hanya sah diperintahkan oleh presiden. Bahkan wakil presiden maupun unsur-unsur pimpinan negara yang lainnya tidak berhak memerintahkan jihad. Jihad hanya berhak diperintahkan oleh seorang presiden. Bahkan pimpinan ormas
pimpinan organisasi tidak punya hak dan kewenangan untuk memerintahkan jihad. Hanya presiden yang punya kewenangan memerintahkan jihad perang. Maka dahulu kala Presiden Soekarno memerintahkan rakyat untuk berperang melawan sekutu. Kemudian ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memfatwakan tentang kewajiban jihad. Inilah letak kerjasamanya antara ulil amri dan ulama. Kemudian yang berikutnya al-Jumu'ah. Ulama sepakat Jumat adalah hak pemerintah dalam menegakkannya. Kemudian yang berikutnya memulai puasa, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha adalah perkara-perkara yang merupakan kewenangan dan hak sepenuhnya pemerintah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada perkara-perkara yang lainnya yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, terkait dengan kehidupan beragama yang tidak bisa kita lakukan sendiri kecuali mengikuti kewenangan atau peraturan ketetapan pemerintah. Yang berikutnya khatib hendak ingatkan lagi, apapun yang kita tidak suka dari pemerintah, di satu sisi kita wajib mengkritiknya, ulama boleh mengingatkannya, hanya saja tidak dibenarkan satupun perbuatan yang memprovokasi masyarakat untuk tidak mempercayai pemerintahnya, apalagi memberontak kepada pemerintah yang sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, maka dia akan bangkit ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Dia tidak bisa beralasan. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, maka barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintahnya, kepada negara yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kesimpulannya jamaah Jum'ah rahimakumullah, Indonesia ini adalah negara merdeka. Kita sudah merdeka 76 tahun. Pahlawan kita berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan, berabad-abad melawan Belanda, melawan Jepang. Maka sebagai tanda kita mensyukuri perjuangan mereka, mengingat jasa-jasa mereka, mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah ada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintahnya sendiri. Khatib tegaskan di sini, siapapun yang mengatasnamakan agama untuk merongrong negaranya sendiri, untuk melawan pemerintahnya sendiri, dengan tegas khatib katakan mereka telah membajak agama dan mereka sebenarnya hanya mengatasnamakan agama dikarenakan tidak ada satupun ajaran Islam yang membolehkan kita melawan pemerintah atas nama agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.